Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sri Maulid Indrawati selaku Koordinator Mata Kuliah AMDAL. Kali ini akan menjelaskan terkait dengan proyek Kesleting mahasiswa peminatan Keslik untuk turun ke lapangan dalam rangka melakukan survei roda awal lingkungan. Kompetensi yang mereka dapatkan dalam perkuliahan AMDAL ini adalah melakukan analisis situasi terkait bagaimana suatu lingkungan itu akan berubah karena adanya proyek. Dan masing-masing dari mereka dibuat kelompok untuk menyusun kegiatan mulai dari prakonstruksi sampai operasional terkait dengan perusahaan atau kegiatan yang masuk AMDAL. Dan kemudian mereka akan melakukan cross-check antara kegiatan dengan komponen lingkungan yang meliputi komponen fisik, kimia, biologi, dan sosial budaya, serta kesehatan masyarakat. Nah, pada saat mahasiswa turun ke lapangan, mereka melakukan analisis dan pengukuran lingkungan terkait dengan komponen-komponen lingkungan yang sudah saya sebutkan tadi, fisik, kimia, biologi, baik itu udara, tanah, dan air. Dan begitu juga mereka melakukan pengukuran terkait komponen biologi, melihat jenis tanaman maupun hewan yang ada di area lingkungan yang akan dibangun atau dibuat kegiatan proyek. Selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran, mahasiswa menganalisis dengan membandingkan dengan baku mutu lingkungan hasil dari pengukuran tersebut. Lalu hasil dari kuesioner tentang sosial budaya dan kesehatan masyarakat itu dianalisis untuk melihat memetakan kondisi awal sebelum adanya kegiatan. Nah, kompetensi yang mereka dapatkan, mahasiswa dapat melakukan pengukuran, kemudian menganalisis, dan selanjutnya mengimplementasikan nantinya jika ada proyek untuk menjadi dasar rencana kelola lingkungan dari dampak-dampak yang didapatkan melalui matriks perakiraan dampak dan evaluasi dampak. Selanjutnya mahasiswa akan merancang rencana kelola dan rencana pemantauan lingkungan. Nah, kami harapkan dengan kegiatan Project Based Learning ini, mahasiswa khususnya konsentrasi kesehatan lingkungan dapat melakukan alias mengimplementasikan apa yang mereka peroleh di ruangan dengan yang mereka akan implementasikan di lapangan. Selanjutnya menjadi pengalaman belajar yang sangat bermanfaat untuk diterapkan nanti di pekerjaan mereka selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Dr. Sri Maulid Indrawati selaku Koordinator Mata Kuliah Analisa Mengenai Dampak Lingkungan AMDAL untuk Prodi S1 dan S2 FKM USU. Dalam hal ini kami melakukan kunjungan ke salah satu kelurahan di Kecamatan Medan Tuntungan, lokasi Rajasa, untuk mengukur kualitas lingkungan termasuk aspek fisik, kimia, biologi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat. Mahasiswa dalam hal ini dituntut untuk melakukan bagaimana cara mengukur kualitas lingkungan dalam hal memproyeksikan kemungkinan terjadi perubahan lingkungan yang berdampak dari suatu kegiatan. Oleh sebab itu, mari kita saksikan bagaimana mereka melakukan pengukuran komponen lingkungan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, saya Doni Aldo Samuel Sihaan, SSI MSI, tim pengajar dari analisis dampak lingkungan di Fakultas Kesehatan Masyarakat, program studi kesehatan lingkungan. Pada kesempatan siang hari ini, kami bersama tim sudah turun ke lapangan di wilayah daerah Tuntungan, tempat wisata Rajasyah, yang kami analisis
faktor biologis berupa inventaris fauna dan vegetasi, dan ini akan menjadi inventaris rona awal lingkungan sebagai proyeksi jika ada perubahan lingkungan akibat pembangunan ataupun pekerjaan pengembangan dari kegiatan masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini jelas untuk bisa mendata apa saja faktor fisik, kimia, fauna, flora yang akan menjadi inventaris, dan nantinya mahasiswa akan mendapat banyak keterampilan dalam hal melakukan pengukuran, juga mengenali keragaman flora fauna di wilayah mereka tempat belajar. Semoga apa yang nanti kita kerjakan di dalam dapat membantu mahasiswa memiliki skill di lapangan, dan ini akan menambah kemampuan mahasiswa juga untuk menganalisis dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Selamat melaksanakan kegiatan praktikumnya. Pagi dulu untuk kita semua. Artinya sudah kita rencanakan hari ini kita mau lapangan untuk kesehatan lingkungan. Kita mau lakukan praktikum analisis dampak lingkungan ya, Amdal ya. Dan pagi ini kita mau siapkan dulu semua hal-hal yang perlu dibawa, terutama peralatan agar tidak ada yang tinggal ya. Mulai. Bawa arahan asisten. Tidak ada yang boleh main kerja sendiri, misalnya ke tengah, ambil lokasi sendiri, ngukurnya nggak boleh. Harus diarahkan asisten. Kita hari ini kebagian ada 4 sesuai dengan komponen lingkungan ya. Kalau di matriks itu kan ini komponen di lingkungan yang sampel airnya. Itu ada bawa ember itu. Jadi seperti itu dilakukan pengulangan 1.3 kali. Baik, sampai di sini paham? Nah, pengukuran aspek udara dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan di lokasi penelitian. Beberapa parameter yang diukur meliputi suhu dan kelembapan udara, intensitas cahaya, kecepatan angin, serta tingkat kebisingan. Pengukuran pertama adalah suhu dan kelembapan udara menggunakan hygrometer. Alat ini digunakan untuk mengetahui temperatur udara secara tingkat kelembapan di lingkungan sekitar. Cara penggunaannya yaitu dengan menyalakan alat, lalu membiarkannya beberapa saat hingga angka pada layar stabil. Setelah itu, hasil suhu dan kelembapan dicatat. Selanjutnya yaitu dilakukannya pengukuran intensitas cahaya menggunakan luxmeter. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencahayaan pada lokasi penelitian. Cara pengukurannya yaitu dengan mengarahkan sensor luxmeter ke sumber cahaya atau area yang ingin diukur. Kemudian hasil intensitas cahaya akan muncul pada layar alat dalam satuan lux. Pengukuran ini penting untuk mengetahui kondisi pencahayaan alam di lingkungan tersebut. Parameter berikutnya adalah kecepatan angin yang diukur menggunakan anemometer. Cara penggunaannya yaitu dengan mengarahkan sensor alat ke arah datangnya angin, lalu menunggu hingga baling-baling atau sensor bergerak dan menunjukkan hasil pengukuran. Kecepatan angin penting untuk diketahui karena mempengaruhi penyebaran debu, polutan udara, maupun kondisi cuaca di area penelitian. Selanjutnya kita pindah ke aspek air. Di sini kita mengukur beberapa pengukuran seperti debit air, kedalaman air, pH, suhu, dan TDS.
Pengukuran pertama adalah debit air. Debit air merupakan jumlah aliran yang mengalir dalam waktu tertentu. Pengukuran dilakukan menggunakan bola pingpong, tali rafia, dan stopwatch. Cara kerjanya yaitu bola pingpong diletakkan di permukaan air, kemudian dihitung waktu yang dibutuhkan bola untuk menempuh jarak tertentu setelah diukur menggunakan tali rafia. Dari hasil tersebut dapat diketahui kecepatan dan debit aliran air. Selanjutnya, dilakukan pengukuran kedalaman air menggunakan batu atau batang panjang. Alat dimasukkan hingga menyentuh dasar perairan, kemudian tinggi permukaan air diukur untuk mengetahui kedalamannya. Pengukuran ini penting untuk mengetahui kondisi fisik badan air pada lokasi. Sebelum pengukuran selanjutnya dilakukan, terlebih dahulu kita ambil sampel air dari 3 titik berbeda, yaitu bagian depan, tengah, dan belakang aliran air. Pengambilan dari beberapa titik ini bertujuan agar sampel dapat mewakili kondisi air secara keseluruhan. Air dari masing-masing titik kemudian dimasukkan ke dalam ember sebagai wadah sampel pengukur. Setiap parameter selanjutnya diukur sebanyak 3 kali pada setiap titik sampel. Setelah itu, pengukuran dihitung rata-ratanya agar data yang diperoleh lebih akurat dan mengurangi kemungkinan kesalahan pengukuran. Parameter berikutnya adalah pH air, yang diukur menggunakan pH meter air. Pengukuran pH bertujuan untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan air. Cara pengukurannya yaitu dengan mencelupkan sensor alat ke dalam sampel air, lalu menunggu hingga angka pada layar stabil. Pada layar tersebut sudah langsung muncul pengukuran suhu air loh. Suhu air penting diketahui karena dapat mempengaruhi kualitas air serta kehidupan organisme di dalamnya. Selanjutnya dilakukan pengukuran TDS menggunakan TDS meter. TDS atau Total Dissolved Solid merupakan jumlah zat terlarut yang ada di air. Cara pengukurannya dilakukan dengan mencelupkan alat ke sampel air, lalu hasil pengukuran akan muncul secara otomatis di layar alat. Nilai TDS dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kandungan mineral atau zat terlarut dalam air. Seluruh hasil pengukuran kemudian dicatat dan dirata-ratakan agar diperoleh data yang lebih valid dan dapat digunakan untuk menilai kualitas air pada lokasi AMDAL yang diteliti. Aspek pertama yang dikaji adalah flora melalui analisis vegetasi terestrial. Metode yang digunakan adalah nested sampling, yaitu pembuatan petak contoh bertingkat berdasarkan fase pertumbuhan tanaman. Lokasi titik pengukuran ditentukan secara representatif, kemudian area dibagi menjadi petak berukuran 20 x 20 meter secara kontinu. Seluruh vegetasi yang ditemukan didokumentasikan menggunakan kamera dan dicatat ke dalam tally sheet. Ya, boleh yang 10x10. Selanjutnya dilakukan pengkajian aspek fauna, khususnya serangga dan burung di sekitar lokasi penelitian. Koleksi serangga dilakukan menggunakan 2 metode aktif utama. Metode pertama adalah hand collecting, yaitu penangkapan langsung menggunakan tangan, pinset, atau forcap pada bagian tanaman seperti daun dan bunga. Ini BTW 34 perwakilan satu megang alat ini penjepit. Kelompok 4. Inilah dia trap untuk menangkap serangga. Ini bisa kalian terapin gitu. Kenapa? Lengketnya dari lemnya. Dan yang bikin dia datang itu cahaya yang mencolok. Makanya biasa kita pakai metode ini tuh di malam hari. Jadi di malam hari kan dia bersinar dari sembarangan. Jadi ini sebenarnya bisa jadi inovasi sih.
Selain itu, dilakukan pengamatan serangga menggunakan metode Visual Encounter Survey atau VES dengan mendokumentasikan serangga yang dijumpai secara langsung menggunakan kamera dan loop. Semua jadi kalian nggak kelihatan. Tapi seenggaknya kalian tahu lah itu. Kan tadi ada yang kira itu ya trap untuk masukkan hewan ke dalam. Itu untuk nangkap serangga. Jadi biasanya itu kalau kita mau terapi gitu kita ada gitu terus kita ini nih kita gitu kan biasanya kita buka malam baik kita mau itu kalau saya Aspek terakhir dalam rona lingkungan fisik adalah pengukuran parameter tanah. Pengukuran dilakukan untuk mengevaluasi kondisi fisik dan kimia tanah pada titik-titik yang telah ditentukan. Parameter pertama adalah kelembapan tanah yang diukur menggunakan hygrometer. Pengukuran dilakukan dengan menancapkan sensor alat ke dalam tanah, menunggu hingga angka pada layar stabil, kemudian mencatat hasil pengukuran. Parameter kedua adalah tingkat keasaman tanah untuk mengetahui kondisi tanah apakah bersifat asam atau basah. Parameter ketiga adalah suhu tanah yang diukur menggunakan soil tester meter. Alat dimasukkan ke dalam tanah hingga kedalaman tertentu, kemudian suhu tanah dicatat dari layar alat. Setiap parameter diukur sebanyak 3 kali pada setiap lokasi, kemudian hasilnya dirata-ratakan untuk memperoleh data yang lebih valid dan akurat. Setelah seluruh kelompok menyelesaikan pengamatan pada aspek flora fauna, tanah, udara, dan air, kegiatan survei kemudian dilanjutkan pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya pada masyarakat sekitar. Dalam kajian AMDAL, aspek sosial ekonomi menjadi bagian penting karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Aspek sosial ekonomi mencakup kondisi masyarakat yang dilihat dari jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, pendapatan, hingga hubungan sosial yang terjalin di lingkungan sekitar. Pada dasarnya, kondisi sosial dan ekonomi saling berkaitan erat. Keadaan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi posisi, peran, dan interaksi sosialnya di dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia tentu membutuhkan hubungan dan interaksi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari hubungan tersebut, terbentuklah struktur masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda. Selain aspek sosial dan ekonomi, terdapat juga beberapa budaya yang menjadi bagian penting dalam analisis lingkungan. Budaya berkaitan dengan cara hidup masyarakat, mulai dari pola pikir, kebiasaan, nilai-nilai, keyakinan, hingga tradisi yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya juga menjadi identitas yang menggambarkan karakter suatu masyarakat. Dalam kegiatan ini, pengumpulan data sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat sekitar lokasi penelitian. Kuesioner tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi masyarakat serta pandangan mereka terhadap lingkungan dan rencana kegiatan proyek yang akan dilakukan. Data yang dikumpulkan meliputi identitas responden, kondisi sosial ekonomi, hubungan sosial masyarakat, nilai-nilai budaya, hingga persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan di wilayah tersebut. Beberapa aspek yang dikaji antara lain mata pencarian masyarakat, tingkat pendapatan, keamanan dan ketertiban lingkungan, nilai budaya, kelancaran lalu lintas, hingga keindahan dan estetika lingkungan sekitar. Melalui pengkajian aspek sosial, ekonomi, dan budaya ini,
kita dapat memahami kondisi masyarakat secara lebih menyeluruh, serta mengetahui kemungkinan dampak yang dapat muncul akibat suatu pembangunan atau kegiatan usaha di lingkungan tersebut. Salam sehat untuk kita semua ya. Nah, hari ini saya akan melakukan responsi terkait kegiatan kajian lingkungan dalam tahapan penyusunan dokumen AMDAL, yaitu zona awal lingkungan. Yang teridentifikasi alat-alat berat, jadi itu bisa meningkatkan kadar udara di debu, kadar konstruksi. Konstruksi itu berarti sebelum kegiatan glamping itu Land clearing termasuk kegiatan dalam prakonstruksi. Juga segala macam. Yang ada hubungan itu hanya satu-satunya adalah apa? Sosek. Ya. Jadi selama mengikuti Project Based Learning AMDAL hari ini, saya bisa tahu nih metode dan tahap-tahapan dalam mengerjakan AMDAL. Jadi lebih mengerti apa aja tahapannya di lapangan, karena ketika kita belajar di kelas dengan lapangan itu pasti beda. Karena di lapangan kita bisa langsung nih menanyakan kepada masyarakat mengenai apa sih kira-kira tanggapan mereka mengenai Project AMDAL yang akan kita lakukan di sini. Nah, kalau di kelas itu kita cuma hanya belajar dengan teori gitu. Kalau ngomongin pengalaman, luar biasa ya kayak gitu, karena kita sebagai anak kesehatan lingkungan yang tadinya belajar di kelas teori-teori doang, akhirnya bisa mempraktekkan langsung nih terkait zona awal lingkungan. Dan apalagi jadi lebih sadar juga tentang bagaimana suatu perencanaan pembangunan, suatu bangunan itu harus kita lihat juga dari sisi aspek lingkungannya. Dan pembelajaran hari ini tentunya membawa lebih banyak semangat lagi untuk kita calon-calon tenaga kesehatan masyarakat dan peminatan kesehatan lingkungan. Hari ini kalau ngomongin kompetensi sebenarnya banyak banget ya, karena kan ada beberapa aspek tuh, dari fisik, terus biologinya. Jadi kita lebih tahu dari segi sungai tadi, kayak pengukuran debit air, terus juga pengukuran TDS, pH dan sebagainya. Terus kita tiba-tiba pindah ke vegetasi, kita lihat nih ternyata tumbuhan-tumbuhan apa aja yang bisa tumbuh kayak gitu di daerah sini. Terus juga kita pindah lagi ke fauna, kira-kira hewan apa aja yang hidup. Ditambah lagi dengan gimana kita mau wawancara masyarakat di sekitar daerah sini kayak gitu. Dan ternyata akhirnya kita bisa lebih memahami nih, ternyata dalam suatu pembangunan juga berimpact pada masyarakat di daerah sini, sehingga pendekatan tertentu dan case-masnya nih main kalau di bagian ini. Jadi gimana caranya kita mendekatkan diri pada masyarakat, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, dan melihat nih apakah ini atau pembangunan ini bisa berimpact pada masyarakat di sekitar. Kompetensi yang saya dapat, saya lebih paham bahwasannya kita tidak hanya menganalisis pencemaran lingkungan yang ada, tapi kita juga harus detail menganalisis terlebih dahulu flora dan fauna apa yang ada, kemudian bagaimana kondisi tanah yang ada di sini, dan juga tidak hanya dari segi alam, tapi kita juga harus menganalisis berdasarkan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar sini. Plus minusnya. Kalau plusnya tentu kita jadi lebih tahu nih bagaimana pengoperasian alat-alat yang ada untuk menilai lingkungan. Kemudian belajar lebih dalam nih apa aja vegetasi yang ada di lingkungan sekitar.
untuk minusnya ada beberapa aspek yang nggak bisa diamati seperti aves burung itu nggak bisa dilihat secara langsung, hanya didengar suaranya. Masukan pribadi dari saya mungkin untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang ada di antara kelas, baik sesama mahasiswa maupun dengan para dosen. Untuk next kegiatan. Untuk kelasnya sendiri pastinya banyak sekali ya, kita bisa banyak belajar. Terus juga sebelum kegiatan kita udah diberikan pengarahan dari dosen-dosen kita, terus juga ada briefing lagi, jadi udah materi, ada briefing lagi, jadi udah sangat lengkap. Metode-metode juga udah dikasih tahu sebelum kita turun ke lapangan. Kita juga dilengkapi oleh pendampingan dari kakak-kakak senior biologi. Dosen kita juga kasih arahan di lapangan, jadi plusnya udah banyak banget dan memang sangat terbantu kehidupannya kita di lapangan. Mungkin kalau ngomongin minus sedikit aja kali ya, karena kebetulan cuaca hari ini agak panas kayak gitu kan, tidak mendung, jadi agaknya penyesuaian terhadap jadwal. Bagusnya jadwal yang pertama apa yang dilakukan dan yang terakhir itu lebih disesuaikan aja. Tapi menurut aku walaupun lelah, walaupun panas, kayaknya teman-teman pasti pada semangat dan pada puas banget karena pertama kali nih kita turun lapangan jauh banget untuk melakukan langsung proses pengukuran warna awal lingkungan seperti itu. Gasling 23